Pagi hari makan kelapa. Cakep. Rasanya enak, bikin tertawa. Di sini kita telah berjumpa di acara cedar yang istimewa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, salam bahagia untuk sahabat literasi dimanapun berada. Jumpa kembali dengan Bunda Ika dan Bunda Erna di acara Cedar, cerita anak dalam jaringan. Bunda Erna, sahabat literasi, pada episode yang lalu kita telah membahas perjuangan Imam Bonjol dalam mencari ilmu. Bagaimana beliau dengan semangat membara terus belajar dan belajar, bahkan sampai ke Aceh, Bunda Erna, yang mana perjalanannya sangat berat dan hanya bisa dilewati dengan jalan kaki ataupun mengendarai kuda karena melewati hutan rimba yang sangat lebat. Nah, pada kesempatan kali ini sesuai janji kita pada episode yang lalu ya Bunda Erna. Iya Bunda Ika. Kita akan membahas bagaimana sepak terjang Imam Bonjol dalam Perang Padri. Tentunya sahabat literasi masih ingat ya Tuanku Imam Bonjol pahlawan dari mana? Jelas masih ingat dong Bunda. Tuanku Imam Bonjol adalah pahlawan yang berasal dari Minangkabau, Sumatera Barat. Beliau adalah pemimpin dalam Perang Padri, Bunda. Betul Bunda Ika, perang ini berlangsung lama, yaitu sekitar 34 tahun. Tepatnya sejak tahun 1803 sampai dengan 1837. Tentunya sahabat literasi bertanya, apa sih penyebab Perang Padri? Kok sampai begitu lama? Dan siapa saja tokohnya? Benar Bunda Irna, penyebab utama dari Perang Padri adalah keinginan dari para ulama untuk memurnikan ajaran Islam. Karena pada waktu itu Bunda Irna, golongan penghulu atau yang lebih sering kita kenal dengan golongan adat yang menjalankan kekuasaan nagari dari kerajaan Pagaruyung, banyak yang kehidupannya menyimpang dari ajaran Islam. Walau mereka sudah beragama Islam Bunda. Seperti mereka itu suka minum-minuman keras Bunda, berjudi, sabung ayam, dan perbuatan maksiat lainnya Bunda. Betul Bunda Ika, tidak hanya itu saja. Ajaran agama ini ditentang oleh kelompok adat yang menganggap mereka itu adalah keturunan Raja Minangkabau atau sering disebut Pagaruyung. Selama puluhan tahun, golongan agama hidup di bawah tekanan golongan adat. Kemaksiatan merajalela dalam masyarakat Minang yang sudah kacau balau. Antara yang hak dan yang batil telah bercampur. Nah, golongan agama ini menanti saat yang tepat untuk melakukan pembersihan atau pemurnian agama. Betul begitu Bunda Ika? Tepat sekali Bunda, dan bisa dikatakan Perang Padri yang selama 34 tahun itu yang 29 tahun adalah perang saudara Bunda. Perang saudara itu adalah perang antara sesama warga Minang. Sebetulnya permasalahan ini sempat diupayakan untuk diselesaikan secara damai melalui perundingan namun gagal. Sehingga perang antara kaum adat dan kaum Padri tidak dapat dihindarkan. Benar begitu ya Bunda? Tepat sekali Bunda Ika. Kaum Padri di bawah pimpinan Tuanku Nan Renceh segera dapat menguasai daerah Nagari Kamang dan Luha Agam. Kaum adat yang tidak mau bekerja sama dengan kaum Padri menyingkir ke daerah. Di nagari-nagari atau daerah ya Bunda Ika di sini yang sudah dikuasai oleh kaum Padri, dibentuklah pemerintahan agama yang dipimpin oleh ulama Padri. Benar sekali Bunda Erna, sahabat literasi, setelah nagari Kamang, Luha Agam,
Pasaman, dan Bonjol jatuh ke tangan kaum Padri, Tuanku Imam Bonjol mendirikan Benteng Bonjol, benteng terbesar di Minangkabau yang luasnya mencapai 90 hektar. Wow, bayangkan 90 hektar sebanding dengan 900.000 meter persegi. Wah, luas sekali Bunda. Betul. Padahal rumah kita saja luasnya hanya 100 meter persegi. Dan benteng Bonjol itu Bunda memiliki ketebalan 6 meter, tingginya 4 meter, dan lebarnya 3 meter. Tuanku Imam Bonjol dan Haji Sumani telah memperhitungkan ketebalan, ketinggian, serta bahan yang digunakan untuk membuat benteng tersebut agar kuat menahan misiu yang dilancarkan oleh musuh. Luar biasa kan Bunda? Betul Bunda Ika. Bukan itu saja. Di dalam benteng juga ditanami bambu berduri. Di dalam benteng dilengkapi masjid, dikelilingi rumah-rumah, kandang-kandang kuda, dan juga gudang-gudang persenjataan dan gudang makanan. Selain itu, juga dikelilingi 90 kubu pertahanan untuk mengawasi orang keluar masuk. Benteng ini sengaja dibuat kuat untuk pertahanan. Benar sekali Bunda Erna. Sahabat literasi, setelah Belanda berhasil menguasai Padang Sumatera Barat pada tahun 1819, Belanda juga ingin memperluas kekuasaannya ke Minangkabau. Tuanku Imam Bonjol pun bersiap untuk menghadapi Belanda. Ada beberapa kali serangan Belanda yang berhasil digagalkan oleh para pasukan Padri. Antara lain, serangan ke Benteng Simawang tahun 1821, serangan ke Nagari Sulit Air, juga serangan ke Nagari Gunung dan Simabur. Oh iya sahabat literasi dan Bunda Erna, tentunya hafal kalau Belanda mengalami kekalahan, apa Bunda yang akan dilakukan? Jawabnya pasti akan mendatangkan jenderalnya dan bala tentaranya yang tentunya pasti dilengkapi dengan persenjataan yang lebih canggih daripada orang Indonesia ya Bunda Ika. Betulkah demikian? Iya, tepat sekali Bunda Erna. Dan akhir tahun 1821, Letnan Kolonel Raff sampai di Padang dan diangkat sebagai Komandan Daerah Sumatera Barat. Ia membawa serdadu lengkap dari Batavia atau sekarang yang kita sebut dengan Jakarta, Bunda. Iya, Bunda Ika. Setelah mempelajari situasi politik Minangkabau, tanah datar dijadikan sasaran pertama dengan pertimbangan jika daerah datar dikuasai dan kekuasaan Tuanku Lintau dapat dipatahkan, maka pasukan Padri di daerah lain pun dapat dikuasai, Bunda. Betul sekali Bunda Ika dan sahabat literasi. Pada tahun 1822, Pagar Uyung diserang. Kaum Padri pun melawan dengan gigih. Namun Belanda dengan persenjataan yang lebih lengkap dapat menguasai ibu kota kerajaan Pagar Uyung. Kaum Padri pun meninggalkan ibu kota. Tak lama setelah itu, Belanda mendirikan benteng yang diberi nama Fort van der Kapellen. Nama benteng itu sesuai dengan nama Gubernur Jenderal Belanda yang ada di Indonesia pada saat itu, Bunda Ika. Iya, Bunda Erna. Kalau Belanda mendirikan benteng-benteng pertahanan, tentunya kaum Padri pun tak ketinggalan. Kaum Padri juga melawan dengan sistem kubu atau benteng stelsel. Dengan sistem ini, beberapa kali serangan Belanda dapat digagalkan. Sebagai contoh ya Bunda Erna, di akhir tahun 1822, kaum Padri melancarkan serangan balasan dan berhasil mengusir Belanda dari Sungai Puar dan Guguk Sigantang. Betul sahabat literasi, pada Januari 1824 terjadi kesepakatan antara Padri dan Belanda di Alahan Pasang. Biasanya Bunda dan sahabat literasi, kalau Belanda mengalami kekalahan itu, mereka akan mengajak berunding. Dan ini terjadilah perjanjian yang dikenal dengan nama Perjanjian Masang. Namun perjanjian ini hampir tiada arti
Karena belum ada 1 bulan perjanjian ini dilanggar oleh Belanda. Bahkan Bunda Ika dan sahabat literasi, Belanda malah berhasil menduduki tempat yang paling penting dan strategis. Bahkan di Bukit Tinggi, Belanda mendirikan benteng dengan nama Fort de Kock. Begitu ya Bunda. Sahabat literasi, dari tahun 1825 sampai 1830 di Minang tidak banyak terjadi pertempuran. Itu karena segala daya dan kekuatan Belanda dipusatkan di Jawa untuk menghadapi Perang Jawa atau yang kita sebut dengan Perang Diponegoro. Bahkan Tuanku Imam Bonjol sibuk memperbaiki benteng Bonjol. Sedangkan temannya Tuanku Tambusai sibuk mempersiapkan diri di benteng Dalu-Dalu. Sayang, pasukan Padri lalai menggunakan kesempatan ini untuk merebut daerah yang dikuasai Belanda. Betul Bunda Ika dan sahabat literasi, andai kesempatan ini dipakai untuk merebut kembali daerah yang dikuasai Belanda, pasti ceritanya lain. Mungkin Belanda akan kalah. Sayangnya kesempatan itu tidak digunakan. Mungkin karena komunikasi saat itu sulit. Karena belum ada alat telekomunikasi yang canggih seperti sekarang ini. Kalau sekarang Bunda Ika dan sahabat literasi, kejadian di dunia lain pun dalam waktu yang sama bisa kita saksikan. Ya, contohnya seperti sekarang. Kita rame-rame nobar Piala Dunia yang berada di Qatar, kita bisa melihatnya di Blitar dengan jelas dan aman, juga heboh lagi. Betul Bunda Erna. Iya Bunda Ika, lah zaman Imam Bonjol, jangankan HP, telepon saja belum ada. Sehingga bisa dikatakan apa ya, telat info atau ketinggalan informasi bahwa di Jawa ada perang besar dan pasukan Belanda sebagian besar terpusat di Jawa. Wah, sayang sekali ya Bunda Erna. Akhirnya jadi begitulah. Setelah perang Diponegoro berakhir, perhatian dan kekuatan Belanda dipusatkan di Minang. Satu persatu pertahanan Padri jatuh ke tangan Belanda. Daerah-daerah strategis yang jatuh ke tangan Belanda antara lain Katiagan, daerah penyalur senjata dari Singapura. Nagari Kapau, itu adalah daerah lumbung padi Bunda. Benteng Padri di Luha Agam juga jatuh ke tangan Belanda. Negeri Kamang dan Benteng Bansa yang merupakan pusat gerakan Padri juga menyerah. Belanda menempati masjid-masjid, langgar-langgar, dan rumah-rumah penduduk. Hal ini sangat melukai perasaan orang Minangkabau. Betul Bunda Ika dan sahabat literasi. Dampak daripada ulah Belanda yang menduduki masjid-masjid itu membuat golongan adat mulai tidak puas. Dulu golongan adat ini mau bekerja sama dengan Belanda karena akan diberikan imbalan. Namun setelah perang itu menang atau Belanda menang, ternyata Belanda mengingkari janji. Sehingga golongan adat dan Padri pun bersatu melalui perjanjian Tandikat yang isinya mereka sepakat untuk bersatu melawan Belanda. Dan mereka akan menyerang Belanda pada 11 Januari 1883 yang nantinya akan dikenal dengan nama Perang Minangkabau. Bunda Erna, mungkin sahabat literasi juga bertanya, mengapa disebut Perang Minangkabau? Betul Bunda Ika, disebut Perang Minangkabau karena sejak 1832 seluruh Minang bangkit bersatu melawan Belanda. Kalau dulu hanya kaum Padri saja, nah mereka sekarang kaum Padri dan kaum adat sadar bersatu melawan Belanda. Oh begitu ya Bunda. Iya Bunda Ika. Perang Minangkabau ini dipimpin oleh Tuanku Imam Bonjol ya Bunda? Iya betul. Sebagai pemimpin, beliau memusatkan perhatian di Benteng Bonjol. Pos-pos Belanda diserang
dan masjid-masjid yang diduduki Belanda pun diserangnya. Bahkan tentara Belanda banyak yang tewas termasuk komandannya, Bunda. Luar biasa, Bunda Ika. Pemimpin Belanda mendekati golongan adat untuk mengucilkan Bonjol. Namun usaha ini ditolak. Seluruh rakyat Minangkabau telah bersatu walaupun lemah secara militer, Bunda Erna. Betul, Bunda Ika. Seperti biasa, kalau Belanda terdesak, mereka akan mendatangkan petinggi dan bala bantuan. Saat itu, Jenderal Van den Bosch sampai di Padang pada 23 Agustus tahun 1833. Ia dengan yakin dapat mengalahkan perlawanan rakyat Minang. Mengetahui hal itu, Imam Bonjol pun tidak tinggal diam. Di setiap pintu masuk daerah Padri dijaga dengan ketat. Golongan adat atau datuk diberi peranan penting dalam perang ini. Betul, Bunda Erna. Pasukan Van den Bosch menyerang Bonjol pada tanggal 10 September 1833. Bonjol dikepung dari 3 arah. Pasukan Belanda mendapat perlawanan hebat dari tentara Minang. Belanda terpaksa menyeret meriamnya menuju pedalaman sambil tetap menghujani tembakan. Tepat, Bunda Ika, luar biasa sekali perlawanan pasukan Minang. Mengetahui perlawanan sengit dari rakyat Minang, tentunya Belanda tidak tinggal diam. Meriam Belanda selama 1 minggu penuh tidak henti-hentinya menyerang benteng Bonjol. Akibatnya, Bunda Ika dan sahabat literasi, benteng Bonjol rusak berat. Benteng Bonjol pun jatuh ke tangan Belanda pada 16 Agustus 1837. Waduh, Bunda, kalau benteng Bonjol jatuh ke tangan Belanda, lalu bagaimana nasib tuanku Imam Bonjol? Pasti sahabat literasi penasaran, Bunda. Sahabat literasi, ternyata tuanku Imam Bonjol dapat meloloskan diri keluar dari benteng. Beliau terus berjuang memimpin perjuangan dengan cara bergerilya di hutan-hutan. Meskipun kondisi fisiknya mulai melemah, semangat beliau tetap membara. Imam Bonjol pun dikejar-kejar Belanda. Sebagian pengikutnya dan bahkan putra kandung beliau sendiri yang bernama Yusuf menyerah pada September 1837. Kemudian Imam Bonjol bersembunyi di Bukit Gadang dan Belanda pun mengepung tempat itu. Tapi luar biasanya Imam Bonjol pun dapat meloloskan diri ke 7 lurah. Hebat sekali, Bunda. Luar biasa. Sudah tua, dikepung Belanda, dapat meloloskan diri. Sahabat literasi, Bonjol dikepung Belanda selama 15 tahun. Tepatnya dari tahun 1822 sampai 1837. Walaupun demikian, tuanku Imam Bonjol dapat bertahan dengan persenjataan seadanya. Itu karena hubungan Bonjol dengan Penang di Malaka terputus. Sehingga tentara Minangkabau tidak dapat membeli senjata. Sahabat literasi, setelah 2 bulan bergerilya dengan tuanku Tambusai, tuanku Imam Bonjol ditangkap Belanda dengan keji dan licik tanggal 20 Oktober 1837 di daerah Palupuk. Sahabat literasi mungkin bertanya, mengapa tuanku Imam Bonjol ditangkap dengan keji dan licik? Itu karena tuanku Imam Bonjol datang ke Pelupuh untuk menemui residen Perancis. Nah, sesampainya di Pelupuh, bukan residen Perancis yang datang, melainkan tentara Belanda yang bersiap menangkap. Beliau berontak, tapi sudah tidak berdaya. Mereka dalam jumlah besar dan dengan persenjataan yang lengkap. Tuanku Imam Bonjol akhirnya menerima keadaan itu dan berkeyakinan bahwa itu merupakan takdir Tuhan bahwa dia harus ditangkap. Licik sekali, Bunda, Belanda itu.
Sahabat literasi, setelah ditangkap Tuanku Imam Bonjol dimasukkan penjara di Bukit Tinggi. Walau Tuanku Imam Bonjol telah ditangkap, tetapi Belanda masih takut dan khawatir pengaruh Tuanku Imam Bonjol semakin meluas. Maka beliau dipindahkan ke penjara Padang. Di Padang banyak rakyat yang ingin mengunjungi beliau karena rakyat bersimpati kepada Tuanku Imam Bonjol. Bahkan rakyat berkumpul di depan penjara hanya untuk bisa bertemu dengan Tuanku Imam Bonjol. Meskipun saat itu Bunda, Belanda melarang mereka. Wah, luar biasa ya Bunda Ika, simpati dan empati dari rakyat Minang. Nah, sahabat literasi, karena Belanda tetap khawatir dengan pengaruh Tuanku Imam Bonjol yang akan meluas, akhirnya Tuanku Imam Bonjol dipindahkan ke Manado pada 19 Januari tahun 1839 dalam usia 67 tahun. Walaupun di penjara, beliau tetap memperdalam ilmu agama Islam. Luar biasa ya Bunda. Sahabat literasi, akhirnya Tuanku Imam Bonjol wafat pada tanggal 6 November 1864 di usia beliau yang menginjak 92 tahun. Setelah 27 tahun menjadi tawanan Belanda, betapa berat penderitaan Tuanku Imam Bonjol. Bayangkan sahabat literasi, penjara Belanda pada saat itu sangat kejam. Terletak di bawah tanah, gelap, kaki dan tangannya pun terikat. Bahkan diberi beban Bunda. Betul Bunda Ika. Tetapi Tuanku Imam Bonjol bisa menjalaninya dengan tabah dan kuat, bahkan sampai beliau wafat. Beliau dimakamkan di Kampung Lutaki, Minahasa. Sahabat literasi, walaupun berat perjuangan serta pengorbanan yang luar biasa dari seorang Tuanku Imam Bonjol beserta pasukannya, mereka bersama-sama ingin mengusir Belanda dari bumi Indonesia. Segala harta, benda, bahkan nyawa dipertaruhkan demi tanah air mereka. Mereka tidak sudi agama dan tanah tumpah darah mereka diinjak-injak dan dijajah oleh Belanda. Tepat sekali Bunda Erna. Dan kita sebagai generasi penerus bangsa tinggal mengisi kemerdekaan yang telah diproklamasikan sejak 17 Agustus 1945 dengan meningkatkan iman dan takwa kita kepada Tuhan Yang Maha Esa, rajin belajar, bekerja keras, disiplin, dan tidak pantang menyerah. Benar ya Bunda? Benar Bunda Ika, kita ini sekarang sudah berada di zaman yang enak. Tidak perang, sudah bisa bersekolah, memakai pakaian yang bagus, segala jenis makanan tersedia, bisa COD. Nah, mari kita harus berjuang untuk mengisi kemerdekaan dengan cara-cara yang telah disebutkan oleh Bunda Ika tadi. Dan jangan lupa kita tetap berprestasi. Jangan sampai kalah dengan bangsa lain. Demikian ya Bun? Iya Bunda Erna, sahabat literasi. Cerita Perang Padri tadi Bunda Erna dan Bunda Ika membaca di buku yang berjudul Tuanku Imam Bonjol yang ditulis A. Saibani. Kalian juga bisa membaca buku ini dengan datang ke Perpustakaan Kota Blitar, Jalan Veteran nomor 75. Bunga mekar di perbukitan. Cakep. Sawah luas di pedesaan. Terima kasih untuk perhatian. Mohon maaf atas segala kesalahan. Sampai jumpa di Cedar berikutnya. Salam literasi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.